Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Abdan Syakura dalam Tuak Cerita. Apa tuh? Gak apa-apa kok. Oke, kali ini kita akan bercerita ria lagi. Dalam kali ini sih saya ingin bertukar cerita. Bahwasanya kita di hidup ini kita sama saja seperti di internet itu. Semua jejak yang ada dalam kehidupan kita itu semuanya terekam dan tertulis, yang bahkan sebelum kita lakukan itu sudah tertulis dalam lauh mahfuz. Begitu juga di internet. Ketika kita menjelajahi, bersurfing di dalam internet, kita mengunjungi sosial media misalnya Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya, semua itu terekam di dalam akun Google kita. Jadi bahkan ketika kita mungkin sudah menghapusnya histori pencarian kita, tapi kemungkinan masih ada, tapi di pusat sana. Tapi ketika kita sudah menghapusnya, berarti ya kita sudah mau menghapus jejak histori internet kita seperti itu. Dan begitu juga kehidupan kita. Jadi kita harus berhati-hati banget ketika mau mengambil langkah supaya histori kita tuh bisa dikenang untuk orang banyak, bahkan untuk orang banyak, ataupun untuk sekelompok orang, atau yang terpenting hanya untuk diri kita sendiri. Jadi jadikanlah amalan kita itu membekas kepada orang lain gitu loh. Jadi orang lain tuh merasakan ketika dulu kita hidup, wah dia ada kenangan ini bersama saya. Nice. Jangan jadikan kenangan jelek seperti paku yang ditanam di dinding. Ketika dinding itu awalnya bagus, mulus, tidak ada hancurnya, tidak ada bekasnya. Kemudian ketika ia ditanam sebuah paku, diberikan paku, maka dia akan membekas. Walaupun itu dicabut ataupun mau disemen kembali, pasti tetap kelihatan bahwasanya dinding itu pernah dipasang paku. Maka janganlah kita jadikan kenangan itu sesuatu yang buruk tapi yang baik. Jadi bekas yang ada di hati orang-orang lain itu sangatlah indah ketika kita telah tiada gitu. Yang mana jikalau itu tidak mampu untuk orang lain, setidaknya kita bisa untuk diri kita sendiri ketika nanti kita berada di alam barzah, yaitu di alam kuburan. Sehingga amalan-amalan kita itu menjadi teman kita, sohib kita ketika di dalam kesendirian. Karena dari situ juga perbuatan apa yang kita lakukan di dunia memanglah menjadi teman kita di alam barzah. Ketika amalan kita banyak yang baik, maka teman sohib kita itu akan berbentuk cahaya yang baik, menyejukkan di dalam alam barzah itu, tenang, enak. Namun ketika di dunia kita dipenuhi dengan keburukan, maka pastilah juga di dalam alam barzah nanti yang menemani kita, sohib kita itu adalah dari keburukan-keburukan kita itu. Maka tetaplah semangat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba, apalagi di saat-saat seperti ini yang dimana hampir semua hampir semua aspek yang ada di Indonesia sedang krisisnya, baik dari ekonomi, kesehatan, bahkan politiknya. Dan saya pun juga mau berbicara tentang masalah politik, bukanlah ranah saya, dan saya maksudnya tidak terlalu berani walau untuk bersuara, karena itu harus membutuhkan pakarnya, harus ada bagiannya. Jadi kita agak asal-asalan dan ada rujukan yang benar gitu loh. Kalau mungkin dari perspektif diri kita, pastinya kan ya memang dari hasilnya itu tuh a few moments later banyak yang merugikan masyarakat gitu loh. Walaupun kalau dilihat, tapi pasti juga ada lebihnya. Tapi kita sebagai pembela masyarakat, rakyat, kita harusnya memang melakukan hal yang semestinya dengan cara yang baik. Dan semoga kedepannya Indonesia lebih baik lagi, tidak ada kericuhan, tidak ada krisis dan lain sebagainya, semuanya kembali netral dan kembali sehat.
saling mendoakan, karena doa itu adalah senjata paling baik di hadapan mata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menjadi orang yang mutakabbirin, tidak mau berdoa, tapi jadilah orang yang selalu tawadhu, tunduk patuh kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah, meminta pertolongannya. Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kritik dan komen, saran sangat saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdan Syakur.